Nah, ada banyak perdebatan karena wartawan kenapa bisa dipanggil. Ada juga yang bilang bahwa ini target, ada yang bilang bahwa ini ngawur, Edi itu ngawur, ngarang cerita dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Hari ini cukup rame diperbincangkan, rame didiskusikan, dan rame menjadi perdebatan ya di media massa tentang pemanggilan Edi Mulyadi ya. Saya akan coba kutip berita dari CNN Indonesia ya, cnnindonesia.com pada Selasa 15 Desember ya hari ini. Reportase Edi Mulyadi soal bentrok FPI, tak ada baku tembak ya, ini judul beritanya. Jakarta, CNN Indonesia, wartawan bernama Edi Mulyadi mengatakan tidak ada baku tembak dalam insiden bentrok yang menewaskan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI oleh polisi pada Senin 7 Desember dini hari. Hal itu diungkap Edi dalam reportasenya di Rest Area Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 dan diunggah di kanal YouTube Bang Edi Channel pada Rabu 9 Desember. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak, tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama dan wajahnya, tidak ada tembak-tembakan, kata Edi seperti dikutip cnnindonesia.com Senin 14 Desember. Atas videonya itu Edi dipanggil polisi kemarin untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas insiden bentrok tersebut. Dalam surat panggilan polisi, Edi tertulis memiliki pekerjaan sebagai wartawan. Dia tak datang dengan alasan menghadiri agenda lain. Dalam video reportasenya, Edi juga mengaku telah mewawancarai 2 orang saksi mata di TKP. Dia bilang 2 sumber yang enggan disebut namanya itu menyatakan tak ada baku tembak di lokasi kejadian, kecuali 2 bunyi tembakan yang kemudian menewaskan 2 anggota Laskar yang tengah mengawal Rizik ya. Dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi, katanya. Menurut keterangan saksi tersebut, Edi bilang insiden itu bermula saat polisi memepet 1 mobil yang ditumpangi 6 anggota Laskar. Sebelum mobil Laskar diberhentikan, dia menyatakan ada banyak polisi yang telah berjaga di rest area itu sejak 18.00 waktu Indonesia Barat, sore sebelumnya ya. Edi menuturkan ada sekitar 10 mobil polisi dan 3 diantaranya adalah mobil resmi patroli yang berjaga. Saksi, ujar dia, bahkan melihat kejadian penembakan itu dalam jarak 8 meter. Wah, dekat ya, dekat sekali. Nah, itu kejadiannya. Kalau kata dia, begitu dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter, ucapnya. Menurut Edi, saksi melihat 2 anggota Laskar yang tewas di tempat usai ditembak. Usai 2 suara letupan senjata itu, katanya, polisi juga melarang warga untuk mendekat. Selang 30 menit, Edi menuturkan saksi mendengar suara mobil ambulans yang datang ke lokasi kejadian. Ambulans tersebut datang untuk membawa 2 jenazah anggota Laskar, sementara 4 Laskar sisanya kemudian diangkut ke mobil polisi. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpincang, pincang kakinya, itu dipindahkan dengan mobil lain, kata dia. Dalam videonya, Edi mengatakan bahwa keterangan polisi terkait insiden itu tidak akurat. Wah, ini Edi masih menyatakan ya bahwa keterangan polisi terkait insiden itu tidak akurat sebab jumlah warga yang dimintai keterangan
sebagai saksi berbeda dengan kronologi versi polisi. Wah, itu udah disampaikan ya oleh Edi. Saya lanjut. Ini beberapa kejadian. Keterangan saya sementara ini ingin menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Wah. Katanya. Nama Edi diketahui sempat mencuat saat menjadi koordinator lapangan aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila akhir Juni lalu. Aksi demonstrasi itu belakangan berbuntut panjang usai beberapa massa membakar bendera PDI Perjuangan. Ya, itu berita yang sangat ramai ya disebar luaskan oleh netizen di seluruh media sosial. Saya sempat juga melihat potongan cuplikan-cuplikan dari pernyataan Pak Edi Mulyadi ya soal liputannya di beberapa kalau tidak salah di rest area. Tetapi memang bagaimanapun juga tidak bisa menyimpulkan ya, karena jurnalis tidak bisa menyimpulkan apapun yang diterimanya. Nah, ada banyak perdebatan karena wartawan kenapa bisa dipanggil. Ada juga yang bilang bahwa ini target, ada yang bilang bahwa ini ngawur, Edi itu ngawur, ngarang cerita dan seterusnya. Nah, itulah yang sekarang sedang ada di media sosial ya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah kewenangan pihak kepolisian untuk menelusuri, melakukan upaya-upaya yang memang dianggap perlu. Tetapi bagaimanapun juga di sisi lain Edi juga bagian dari jurnalis ya yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi sejauh mana karena masih sebagai saksi, kita tunggu saja. Semoga ini juga tidak membuat kegaduhan ya, tidak membuat saling mencaci maki, menghujat satu sama lain. Biarkan beri ruang kepada aparat hukum untuk menggali atau mendapatkan informasi yang sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalau memang dilindungi undang-undang ya tetap sesuai dengan prosedur ya. Kalaupun pelanggarannya ada di mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti kita harapkan agar isu-isu terhangat ini tidak menjadi cemoohan ya, tidak menjadi gesekan antara satu dengan yang lain, sehingga itu juga memperkeruh ya perdamaian antar sesama masyarakat, antar sesama umat. Biarkan prosesnya berlanjut, dan kepolisian juga harus secara terbuka memberikan pertanggungjawabannya kepada publik dan kepada Tuhan otomatis untuk bisa menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya pikir itu saja yang bisa kita sampaikan, bahwa isu ini terus diperbincangkan, terus diperdebatkan, terus disebar. Semoga juga kita sama-sama bisa menahan diri, kita sama-sama bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri ini dengan baik dan sesuai jalur hukum yang sudah digariskan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai ketemu lagi di Hot News podcast Mas Mansuri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.